Tuhan bicara sama saya apa Thomas? Aku memperhatikan hari-harimu saat-saat engkau dibentuk, terbentuk di rahim ibumu. Nah, disitulah saya percaya keselamatan itu anugerah. Amin. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Haleluya. Kita akan mulai dengan ngopi bareng Pak Tony dan Pak Daud sudah di tengah kita. Shalom malam Pak Daud. Shalom Thomas. Yes, malam Pak Daud. Puji Tuhan. Silakan Mari Pak kita Daud. berdoa ya. Siap. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, Yes. kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lakukan kemismah Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Iya Pak Daud. Thomas, Iya Pak Daud. hari ini kan hari pencurahan Roh Kudus. Betul Pak Daud. Jadi kita hari ini tentang Roh Kudus. Siap Pak Daud. Ada satu pemahaman dalam ilmu kebatinan pribadi saya sebelum bertobat. Sebelum bertobat Pak Daud ya tentang kebatinan ya. Kebatinan. Nah, nomor satu yaitu tentang tingkatan ilmu. Tingkat ilmu. Nah, tingkatan ilmu itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tingkat ilmu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Oke Pak Daud. Pertama tingkat tubuh yaitu Tingkat tubuh. yang disebut kanuragan. Yang disebut kanuragan. Oke. Nah, kanuragan ini adalah jenis kebal, ilmu menghilang, ilmu bela diri, itu disebut namanya kanuragan. Kanuragan itu tubuh ya Pak Daud ya. Itu tubuh. Tubuh menghilang. Ya. Nah, itu tubuh. Santet termasuk Pak tubuh. Itu masuk ke nomor 2. Nanti Nomor 2. ini nomor 1 tubuh dulu. Ya. Yaitu tubuh ini yang bersifat yang namanya kekebalan, menghilang, Ya. Menghilang. pukulan jarak jauh. Pukulan jarak Pokoknya jauh. intinya adalah pertahanan diri. Ya. Nah, dan menyerang. Menyerang ya. Itu bertahan dan menyerang. Itu kanuragan. Yes. Nah, tingkat kedua yaitu ilmu batin. Ilmu batin. Nah, ilmu batin itu menyangkut jiwa yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Dengan menggunakan kekuatan roh atau bantuan roh. Oh. Yang disebut namanya penyatuan alam, seimbang dengan alam, menyatu, harmonis, sinergi dengan alam. Ya. Ini namanya tingkat kedua, tingkat jiwa yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar ya Pak Daud. Itu termasuk telepati, termasuk jenis santet, itu kan kekuatan batin untuk menyerang dengan bantuan roh. Ya. Itu sebatas jiwa. Ya. Nah, itu jiwa ini berhubungan dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar Pak Daud ya. Ya, Thomas? Alam bawah sadar. Nah, jiwa. Jiwa. Nah, pada waktu tingkat tertinggi, dan itu jarang ada yang sampai puncak itu, yaitu manunggaling kawula kalih Gusti, menyatunya Allah dan manusia, menyatunya Sang Pencipta dengan manusia. Dan itu perlu bertahun-tahun. Perlu disebut bertahun-tahun. Ilmu marifat tertinggi. Oh, namanya marifat tertinggi Pak Daud ya, zaman itu Pak Daud ya. Karena itu berhubungan roh dengan roh. Wow. Antara roh manusia
ketemu menyatu dengan Sang Pencipta. Ya. Dan tarafnya itu seseorang akan memiliki kemampuan weruh sadurunge winara, tahu apa yang akan terjadi. Wow. Maka disebut marifat tertinggi. Marifat tertinggi itu yang level Dan yang itu ketiga, nanti biasanya itu setelah mengalami puncak ilmu tertinggi, setelah itu dia mengasingkan diri karena sudah mengalami kesempurnaan untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Oke. Dan itu jarang ada yang sampai melampaui atau mencapai taraf itu. Kenapa Pak Daud bisa jarang? Berarti ada tapi jarang Pak Daud ya? Karena manusia berdosa. Oh. Tapi Pak Daud pernah ada gambaran, ada yang pernah nggak begitu Pak Daud? Kalau saya menemukannya nanti saya kasih tahu. Ya. Nah, kalau guru saya itu menemukan, yaitu menghadap Sang Pencipta, itu pun hanya mendapat setitik terang. Setitik terang. Oke. Nah, guru saya berkata sama saya bahwa nanti masa depan saya ada 3 hal yang harus diperhatikan. 3 hal. Yang pertama, Bahwa saya tidak bisa melarat dan tidak bisa miskin. amin. Kedua, seumur hidup tidak akan punya utang. Amin. Seumur hidup tidak punya apa? Utang. Tidak punya utang. Nah, dan yang ketiga, Thomas. Ya. Ini yang ketiga, Thomas ya. Ya. Ini guru saya yang ngomong. Kamu akan melihat terang di umur 18 tahun. Dan kamu melihat Raja yang adil, Sang Terang itu umur 19 tahun. Wow. Terjadi nggak Pak Daud? Terjadi. Wow. Seperti apa Pak Daud? Boleh gambarkan nggak? Saya ketemu Yesus sendiri. Oh. Dan setelah saya bertobat, baru saya paham. Pada waktu kita bertobat, Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Amin. Itulah tingkat tertinggi, marifat tertinggi. Yes. Tidak perlu macam-macam, tidak usah aneh-aneh. Iya. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, lahir baru, rindu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Yesua HaMasiah, Roh Yahweh, Roh Elohim yang ada dalam diri kita, Roh Sang Pencipta, pribadi ketiga dari Tritunggal. Tunggal. Dan ingat, waktu kita diberi Roh Kudus, ada nubuat melihat masa depan, Amin. mengetahui hal yang tersembunyi. Sembunyi. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kudus, karunia-karunia Roh. Berarti kalau kita percaya Yesus, dipenuhi Roh Kudus, itu ilmu tingkat tertinggi. Haleluya. Tidak usah bertapa, Nggak usah semedi. tidak usah bertapa bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya. Cukup terima Tuhan Dan Yesus masih ya. terima Yesus, bertobat, lahir baru, dan masih bebas makan babi. Haleluya. Bagaimana Thomas? Haleluya Pak Daud. Bebas makan apa? Makan babi. Nah, jadi makanya Alkitab berkata, bukan kamu yang mencari aku, tapi aku mencari kamu. Amin. Bagaimana pendapat saya, teman? Luar biasa Pak Daud. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, itu adalah Tingkat tertinggi. tingkat tertinggi. Haleluya. Karena ketemu Sang Pencipta. Karena kita bersatu dengan menyatu Roh dengan Sang pribadi, Pencipta. Roh pribadi Allah sendiri ya. Iya. Gimana pendapat saya, teman? Luar biasa Pak Daud. Itu Memberikan yang disebut namanya manunggaling kawulo kalih Gusti. oh, ya, Menyatunya Allah dengan manusia. Terjadi kalau kita percaya Yesus, lahir baru, bertobat, lahir baru Pak Daud ya. Makanya keselamatan itu adalah anugerah. Nah, bukan kita yang upaya. Ingat, sebelum dunia dibentuk, jadi pada waktu saya ketemu Yesus tahun 93,
Dia tunjukkan lubang pakunya ada di sini Thomas. Oh. Ya, ya. Nah setelah itu dia bicara pada saya. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan itu Yahweh. Aku adalah aku, akulah aku, akulah aku, Yahweh. Yahweh. Ya. Yahweh. Nah, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Jadi saya dengar nama Yesus asli. Wow. Yesua Hamasia. Sia. Dan ada kata-kata seperti ini Thomas yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Apa Pak Daud? Sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Amin. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah menentukanmu. Amin. Dan aku memperhatikanmu hari-hari yang akan terbentuk di rahim ibumu. Amin. Nah, itu panggilan Tuhan dalam hidup saya, bahwa Tuhan bicara pada hari-hari yang dibentuk, yang akan dibentuk, Yes. terbentuk yang akan dibentuk. Amin. Bahwa Tuhan memperhatikan saya sejak dalam rahim ibu saya. Amin. Nah, jadi itu kata-kata itu tidak bisa lupa seumur hidup Thomas. Amin. Tuhan bicara sama saya apa Thomas? Aku memperhatikan hari-harimu saat-saat engkau dibentuk, terbentuk sebelum di rahim dunia ibumu. dibentuk dan di rahim ibumu. Yes. Nah, disitulah saya percaya keselamatan itu anugerah. Amin. Makanya dalam hidup ini saya tidak mau berdebat, tidak mau ribut. Betul. Kenapa? Karena keselamatan anugerah. Amin. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Gimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud memberikan Yang tidak bisa pencerahan saya lupakan sederhana. itu kata-kata apa Thomas? Ya Pak Daud? Yang tidak bisa saya lupakan itu apa Thomas? Aku mengenal kamu sebelum dunia dibentuk dan selanjutnya. Dan aku memperhatikanmu hari-hari, hari-harimu waktu engkau dibentuk, terbentuk di rahim ibumu. Wow. Dahsyat kata-kata Pak Daud ya. Itu ada di Perjanjian Lama Pak Daud ya. Ya, itu firman Tuhan yang sangat merema sekali Pak Daud ya. Nah, makanya saya percaya keselamatan itu anugerah. Amin. Nah, dan anugerah itu harus kita pertahankan. Harus kita kerjakan keselamatan kita. Ada bagian kita Pak Daud. Iya, mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Amin. Gimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud, dengan sederhana untuk mencerdaskan jemaat malam hari ini Pak Daud. Dan ini sekarang kita masuk resesi ekonomi. Yang sebenarnya. Terasa enggak teman? Terasa Pak Daud. Terasanya gimana? Terasanya sekarang harga mahal, semua mahal, tapi pendapatannya kan semua masyarakat tinggal di kota besar sangat susah Pak Daud. Makanya nikmati, fokus apa yang ada saat ini. Amin. Ya, amin. Amin Pak Daud. Haleluya. Pak Daud kalau boleh tanya, waktu tadi Pak Daud katakan tentang penyatuan di luar Tuhan ya dengan Allah semesta itu, Allah mana Pak Daud? Gini ya, sebelum saya bertobat, guru saya mengajarkan saya satu, bahwa kita harus percaya dunia ini ada karena ada yang menciptakan. Amin. Maka guru saya menyebut
yang maha kuasa, sang pencipta. Yang maha kuasa, sang pencipta. Walaupun guru saya tidak mengenalnya, Ya, tapi dia berusaha untuk mengenalnya, ya, sehingga bertapa bertahun-tahun dan mendapat pencerahan. yes. Kalau saya beda, saya bertobat dan mengenalnya sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Pencipta, Firman yang jadi manusia, Elohim yang menjadi manusia. Amin. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan itu adalah Anugerah pemberian Tuhan, tidak bisa rencana manusia atau kita kerjakan, tapi Tuhan yang memilih kita. karena saya masih ingat engkau kuperhatikan Yes. sejak hari-harimu dibentuk dan terbentuk dan akan terbentuk. Amin. Sejak dari rahim ibumu. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, luar biasa. Dahsyat. Oke, tanya jawab ya Thomas. Oke, kita yang pertama. Silakan yang pertama, Pak Bakti atau Abraham, silakan. Ya, Ibu Seli Berau, Kaltim, silakan. Ya, shalom Pak. Mau tanya apa Ibu? Ya, saya mau minta didoakan untuk karir dan pekerjaan suami saya. Karena bertahun-tahun kami berdoa untuk itu. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, suami saya bekerja di pabrik salah satu petinggi di negeri ini. Jabatan terakhir itu GM dan PJS Deputi Direktur. Nah, terus saat ini 5 tahun kami pernah, karena pabrik shutdown, kami sampai tidak digaji dan sampai pemilik perusahaan itu berkata sama suami saya, jaga pabrik saya. Dan suami saya melakukan itu. Selama 5 tahun kami bertahan di site. Dan saat ini pabrik mulai bangkit, tapi suami saya seperti disingkirkan, dan suami saya satu-satunya anak Tuhan di jabatan di atas gitu. Dan kalau menurut saya seharusnya sudah layak suami saya untuk menjadi salah satu direksi, tapi itu bukan tujuan. Tapi yang penting maksud saya, apa yang suami saya sudah lakukan selama ini seperti tidak dilihat. Dan Kita doa Ibu ya. iya Pak. Mari kita doa ya Thomas. Yo. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Ulurkan tanganmu untuk suami ibu ini ya Tuhan, untuk keadilan dan kebenaran muncul dan bersinar. Aku Amin. mohon kuasa Elohim bekerja, kuasa Yahweh bekerja, untuk memunculkan, menegakkan keadilan, terbit surya kebenaran. Amin. Nyata lawatanmu ya Tuhan, berkati suami ibu ini Tuhan, lindungi, buka masa depan, buka berkat, dan Amin. muncul seperti surya bersinar, terbit surya kebenaran. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, laut ya Tuhan. Amin. Oke Yes. Thomas. Ya. Oke Ibu Seli, pasti Tuhan akan berhasil, Ibu percaya ya. Oke, yang kedua Dokter Gigi nih ya, Indriani Tanuwijaja dari Malang ya. Silakan Bu Dokter Gigi. Ya Pak, saya mau tanya Pak Daud. Saya ini kan praktek itu sebagai dokter gigi itu kan sudah lama. Dulunya asalnya sukses. Kemudian mulai tahun 2013 itu di Malang sampai akhirnya praktek itu tutup. Kemudian saya di Surabaya juga gitu, pasang surut. Jadi kalau saya itu dapat pekerjaan besar, hasilnya besar itu keluar, nggak tahu sakit, nggak tahu ada aja gitu. Pak Daud, saya Ya, Thomas. Thomas, Iya Pak Daud. kenapa tidak ada promosi cabut 1 diskon 3 ya? Pak Daud mau nggak dapat diskon 3 Pak Daud? Cabut 3. Bayar 1 cabut 3 Pak Daud. Kita doa tuh ibu ini tuh. Ya. Ada yang menutup ini tuh Mas. Kita ada doa yang ya. tutup ya. Oke. Kita doa ya.
Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, darah Yesus buka berkat, darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka masa depan. Amin. Amin. Ibu doa buka masa depan ya Bu. Lanjut Thomas. Oke, Bu Dokter Gigi, selanjutnya Riniyanti Makacar. Itu kenapa Bu matanya Bu? Kok matanya Digigit semut tadi Oh, pagi, gigit semut. tadi sore sampai bengkak begini. Kita doa Ibu. Doa apa nih Ibu? Belum, Saya dia sakit. belum kasih pertanyaan Bu, Pak. Ibu mau pertanyaan apa Bu? Minta didoakan pastor, saya sudah 7 bulan sakit, sesak napas. Oh, Kita oke. doa ya, Pada Thomas. tulang masih sakit, Ya. tapi masih kontrol. Kita doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, tumpang tangan dan kehendak Elohim jadi di dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Oke, selanjutnya Linda Sentosa. Linda Santosa. Semut kecil aja bisa buat mata jadi bengap ya Pak Daud ya. Haleluya. Linda Santosa silakan. Satu diskon berapa Thomas? 3. Oke Bu Linda silakan. Saya minta tolong doakan untuk saya, besok kami pindahan, ada syukuran, dan minta yang terutama untuk anak saya tantenya dia, ini anak saya. Kita doa ya. Ya, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, berkati ini Tuhan untuk rumah dan pindahannya Tuhan, buka masa depan, buka berkat, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Lanjut teman. Yang kelima Sinta Pasali Toraja. Wah, banyak orang nih. Sinta Panali. Mau tanya apa nih? Ya silakan Sinta. Mohon didoakan Pak untuk masa depan, terutama dalam pekerjaan. Kemarin memasukkan lamaran tapi belum dapat panggilan. Kemudian kami mohon doakan kami sekeluarga. Ya kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh sial keluar. Demi nama Yesus, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, berkati keluarga. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke Thomas. Ya makasih Pak Daud. Ingat Thomas. Ya Pak Daud. Nikmati dan bersyukur. Nikmati dan bersyukur. Siapa Daud? Puji Tuhan. Oke, selanjutnya Ibu Iin, Jakarta. Silakan Bu Iin. Iya, selamat malam Pak Thomas. Malam. Saya mau minta didoakan. Saya tidak tahu benar apa tidak. Katanya, Diganggu. iya, katanya saya diganggu roh dikirimin jahat. kuasa kegelapan. Jadi saya ketakutan juga. Ya. Terus saya juga minta kalau memang masih ada kutuk masa lalu dan kutuk masa depan, saya minta tolong diputuskan. Ibu Iin sudah menikah, Saya dan kan? kakak belum. Belum menikah ya? Dan saya juga minta untuk pasangan dan mungkin kalau bisa ada pekerjaan yang lebih baik. Ya, oke. Itu Bu Iin berapa saudara? 3 atau 4 saudara? 2 dan sampai sekarang saya nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya kebingungan. Ya. Oke, kita berdoa Seperti ya itu, Bu. baik. Oh ya rarabashikirarabashikirarabaraba. Tuhan kau ajaib, ku bersyukur. Tuhan berkata pada Iin, ada satu perkara yang memang kamu harus melupakan, memori alam bawah sadar kamu tentang rasa tertinggal dan ditinggal. Itu membuat terkadang tanpa sadar masih membekas di alam bawah sadar kamu, sehingga terkadang membuat kamu ada ketakutan. Karena sebenarnya sumbernya dari situ.
Pada pernah rasa tersakiti yang dalam yang kamu berusaha udah lupakan dan kamu merasa udah lupa, udah menang. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6-10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang,
juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa
kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya. Dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Thank you.